Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam materi akuntansi keuangan. Kali ini kita akan membahas mengenai mengelola kartu piutang. Pengertian piutang adalah merupakan klaim atau tagihan perusahaan terhadap pihak ketiga yang timbul karena adanya suatu transaksi. Pada dasarnya piutang dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu piutang usaha, piutang dagang, dan piutang wesel, atau piutang usaha, piutang non-usaha, dan piutang wesel. Jenis-jenis transaksi yang dapat menimbulkan terjadinya piutang. 1. Penjualan barang dagangan atau penyerahan barang yang dilakukan dengan kredit. 2. Adanya pemberian pinjaman. 3. Adanya pesanan yang diterima atas saham dan surat berharga. 4. Sewa atas aset yang dioperasikan oleh orang lain. Adapun klasifikasi piutang, yaitu berdasarkan ada tidaknya dokumen tertulis. Yang pertama adalah piutang dagang, yang kedua piutang wesel. Piutang dagang merupakan jenis piutang yang timbul namun tidak didukung dengan janji atau kesanggupan untuk membayar pada waktu tertentu secara tertulis. Berbeda dengan piutang wesel. Kalau piutang wesel adalah piutang yang timbul atas transaksi jual beli barang yang dilakukan dengan kredit tetapi didukung dengan janji sanggupan yang untuk membayar pada waktu tertentu secara tertulis, atau dinamakan wesel. Berdasarkan tujuan penyajiannya, piutang lancar dan piutang jangka panjang. Kalau piutang lancar adalah piutang yang diharapkan dapat dilunasi kurang dari 1 tahun. Tetapi kalau piutang jangka panjang berarti kebalikannya, lebih dari 1 tahun. Berdasarkan sumber piutang, piutang usaha dan piutang non-usaha. Piutang usaha adalah piutang yang timbul akibat dari transaksi penjualan barang atau penyerahan barang secara kredit. Piutang non-usaha adalah piutang yang timbul dari transaksi selain penjualan atas penyerahan barang dan jasa. Pengakuan, pengukuran, dan penilaian piutang. Pengakuan piutang dagang. Pengakuan piutang dagang muncul dari adanya transaksi penjualan yang dilakukan secara kredit, sehingga pengakuan terhadap piutang dagang berhubungan dengan pengakuan pendapatan. Piutang yang timbul dari penjualan barang dengan kredit biasanya diketahui sejak barang tersebut berpindah hak dari penjual ke pembeli. Namun, hak tersebut berpindah dari pedagang ke pembeli dipengaruhi oleh dua sebab, yaitu yang pertama adalah FOB shipping point dan yang kedua adalah FOB destination point. FOB itu adalah sendiri free on board shipping point. Artinya, FOB shipping point artinya beban angkut barang sejak dari gudang penjual sampai dengan gudang pembeli menjadi tanggung jawab pembeli. Berbeda dengan Franko gudang pembeli. Artinya beban angkut barang sejak dari gudang penjual sampai dengan gudang pembeli menjadi tanggung jawab penjual. Pengukuran piutang artinya suatu bentuk pengukuran terkait penentuan biaya harus dicantumkan pada saat satu piutang diakui. Ada dua jenis potongan dalam perusahaan, yaitu potongan perdagangan dan potongan tunai. Potongan perdagangan yaitu potongan yang harus diberikan oleh pihak penjual berdasarkan harga jual yang tertera dalam daftar harga. Kalau potongan tunai merupakan potongan yang diberikan oleh penjual dari harga faktur dengan tujuan untuk mendorong agar debitur lebih cepat untuk membayar. Contohnya ada 2/10, 3/10, N/30. Angka yang di depan itu adalah persentase. Jadi 2% jika dibayar 10 hari setelah tanggal transaksi. Atau 3% jika dibayar 10 hari setelah tanggal transaksi. Atau N% yaitu belum diketahui jumlahnya, persentasenya, bila dibayar selama 30 hari setelah tanggal transaksi. Penilaian piutang. Penilaian piutang kita mengenal ada dua macam, yaitu metode direct dan metode indirect. Kalau metode direct yaitu metode langsung, pencatatan kerugian piutang langsung mengurangi jumlah piutang yang bersangkutan. Berbeda dengan metode tidak langsung atau indirect allowance method. Adalah metode pencatatan kerugian piutang tak tertagih yang secara tidak langsung menggunakan piutang yang bersangkutan, tetapi dicatat dalam satu rekening akun, yaitu cadangan kerugian piutang. Berikut merupakan perbedaan dari kedua metode tersebut. Jika kerugian piutang tak tertagih dicatat pada periode penerimaan piutang,
maka di metode langsung tidak di jurnal. Tetapi metode tidak langsung di jurnal, beban kerugian piutang sama cadangan kerugian piutang. Yang kedua, setiap penghapusan piutang langsung dicatat pada rekening beban kerugian piutang dengan jurnal. Kalau metode langsung, beban kerugian piutang, kreditnya adalah piutang dagang. Kalau metode tidak langsung, maka jadikan cadangan kerugian piutang, kreditnya adalah piutang dagang. Kemudian, bila mana ada pernyataan kesanggupan debitur untuk membayar, jika awalnya sudah dihapuskan, ini piutang dagang sama beban kerugian piutang, kemudian piutang dagang pada cadangan kerugian piutang. Waktu menerima pembayaran dari debitur yang menyatakan kesanggupan membayar dicatat dengan jurnal. Kas sama piutang dagang. Yang metode tidak langsung juga sama. Kas sama piutang dagang. Jika debitur yang sudah dihapuskan datang dengan langsung membayar, maka dicatat kas, debit, beban kerugian piutangnya kredit, dan metode tidak langsungnya adalah kas sama cadangan kerugian piutang. Oke, materi kali ini cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.